Jadi setelah proses kedua kemarin, ini saya biarin semalaman nih, ini pagi ini udah oke sih kelihatannya nih, nggak perlu lapisan ketiga nih. Oke. Oke, tahapan selanjutnya setelah kita ngedye, setelah benar-benar kering adalah kita minyakin kembali. Kenapa sih diminyakin? Tuh untuk ngembaliin kelembapan alami si kulit vektannya nih, lemas. Kalau udah benar-benar kering kan dia jadi agak kaku tuh. Kaku kan? Kalau ini lemas enak gitu. Nih, lemas. Nah, saat kita proses dye, kan kita ngecat itu antara campuran air dan pigmen warna. Nah, setelah ngedye ini si pigmen warnanya tertinggal dan menempel di permukaan dan serat-serat kulit, sedangkan si airnya menguap aja gitu, akhirnya jadi kering dan si kelembaban dalam kulit jadi hilang gitu. Jadi untuk kembalikannya kita kasih minyak. Nah, jadi kalau diibaratkan seperti hubungan, di dalam vektan ini udah ada minyak-minyak alaminya nih. Pas kita ngedye, datanglah orang ketiga namanya air. Nah, si air sama minyak tuh nggak rukun, dia nggak nyambung. Jadi si minyaknya keluar pas kita ngedye itu, dia keluar, cabut. Tinggallah si air dan pigmen dan kulit. Nah, pas si airnya udah bosan nih, aku bosan sama AA, nah gitu kan. Pergi dia, udah menguap tuh semalaman tuh. Jadi si kulit tuh kering, merasa hampa gitu. Nah, kita isi lagi dia dengan minyak kayak gitu. Semoga ngerti ilustrasinya ya. Minyak yang digunakan tuh biasanya Nestwood oil gitu. Nah, kalau misalnya vektan alami ini udah terlalu kering, kalau vektan alami biasanya saya pakein yang pure Nestwood oil. Tapi kalau yang pigmen warna ini saya pakai ramuan rahasianya Mas Wahyu. Ini ramuan rahasianya udah ada sama anti jamurnya ya, jadi lebih tokcer gitu ya. Langsung aja kita praktek. Ini untuk mengaplikasikannya saya pakai kain ya, langsung aja. Karena kita dye depan belakang, sama kayak proses ngedye awal, bagian belakangnya dulu. Ya, bisa aja. Langsung nyerap tuh dia kalau yang bagian belakang tuh. Kangen kayaknya dia sama si minyak. Ini langsung ke bagian depan. Kalau bagian depan nyerapnya agak lama ya, karena di permukaannya tuh udah ada si pigmennya ya kan, nempel. Sekali lagi. Ini kalau ngasih minyak ini jangan terlalu banyak juga ya, jangan direndam gitu. Biasanya saya biarin semalaman biar benar-benar menyerap, baru kita olah ya. Kalau yang belakangnya nggak didye nggak usah, tapi kalau mau silakan. Nah,
Jadi jangan pelit minyak, tapi jangan kebanyakan juga, karena semua yang berlebihan itu tidak baik. Udah, tinggal nunggu kering aja terus kita coating. Nah, ini udah meresap minyaknya dan udah saya coating juga nih. Udah finishing coat juga, kalau kelihatan tuh. Pakai finishing coat yang shine. Ntar kapan-kapan saya bahas sendiri soal finishing coat. Dan ini juga udah hasil, kalau diminyakin jadi lebih lemas ya, kelihatan nggak? Udah enak gitu ngomong. Lebih lemes aja, langsung jatuh dia. Ini ada yang baru lagi proses peminyakan tuh. Saya pegang ujungnya aja nggak jatuh, dia masih kaku banget. Oh, padahal lebih gede dia kan, harusnya jatuh, nggak jatuh. Ini yang udah diminyakin tuh, lemes banget. Gitu. Sekali lagi, ini adalah cara yang sering saya pakai. Nggak selalu kayak gini, tapi ya tergantung kondisi. Kalau misalnya ini kan saya mau bikin blocking warna hitam cut, jadi ya proses yang saya pakai ya seperti yang teman-teman lihat. Wah bang, lama ya ini prosesnya. Ya kalau sambil nggak ngapa-ngapain ya lama gitu. Sambil nunggu jeda kering per lapisan tuh bisa sambil ngapa-ngapain. Kemarin tuh 2 kali coating kan. Nah, sambil nunggu kering tuh saya jadi 2 nih. Ini saya bikin 2 jadi, terus sempat ngedai ini juga jadi gitu. Jadi ya kalau nggak kerasa sebenarnya kalau soal lama atau enggaknya ya, kalau kita produktif sih nggak kerasa gitu. Wah bang, kalau pakai water base lama banget ya. Kalau mau cepet bisa pakai yang spirit base sebenarnya. Spirit base tuh dia lebih cepet. Wah cepet banget malah. Cuman nggak nyampe sejam lah itu udah sampai kering tuh. Spirit base. Kapan-kapan juga saya praktekin ya spirit base. Gitu. Nah, untuk lebih jelas soal kenapa biasanya saya ngebasahin dulu si permukaannya tuh, kita bikin ilustrasi ini ya. Ini kertas daur ulang nih, struktur kulitnya mirip grain kulit nih, struktur ini ya. Nah ini ada kertas daur ulang yang kita ilustrasikan sebagai kulit. Lalu yang satu kita coba basahin ya, kita basahin ya. Dia udah lembab, dia lembab aja sih, basah apa, lembab aja, nggak sampai basah becek gitu. Terus kita coba tetesin dengan dye kulit. Oke. 1 2 3 4 5. Ini sejak masih basah aja kelihatan nih samping-sampingnya nih, si yang ini nih meresapnya udah lebih jauh tuh ke sana tuh ya, karena udah basah duluan, ngikut dia, ada saling mengikat si air tuh. Yang ini masih sampai segini tuh ya. Kalau ini udah jauh nih ke sini ya. Gitu. Ntar pas sudah kering kita coba belah
buat lihat meresapnya ke dalam sejauh apa. Itu perbandingannya yang udah saya Skype ya. Saya Skype buat ngeliat perbandingan penetrasi ini ya, dan yang bisa kita lihat. Coba kita bandingkan yang ini dulu. Coba saya zoom in. Kelihatan nggak tuh? Kelihatan ya? Kelihatan gini kali. Ini udah saya Skype. Ini yang kering nih. Kering. Nah ini yang kering kan? Kering. Yang kering ini yang kalau kita lembabin. Itu yang bisa kita lihat. Yang kering ini penetrasinya cuma sampai sini nih. Tipis ya, emang beda tipis doang ternyata ya. Beda tipis tuh. Cuma sampai sini. Kelihatan kan kayak ada garis hitam tuh di bawahnya. Udah stop dia nih. Udah cukup sampai sini. Nah yang ini ada gerigi-gerigi ini masih mau ke bawah, dia masih mau penetrasi. Udah keburu kering. Karena ini tadi saya sempat jemur di matahari biar cepet kering. Tuh. Ya itulah kenapa kita membasahi dulu si permukaan kulit sebelum ngedye. Nah ini saya ada praktekin juga di lembaran kulit ya. Kita coba belah untuk melihat dadanya, melihat isinya. Kelihatan nggak? Terus saya zoom in dulu. Ini yang kering, ini yang lembab. Kelihatan ya? Yang dari waktu kering tuh, ini hampir sampai bawah nih. Kelihatan ya bedanya. Ini penetrasinya jauh lebih dalam. Dan selain penetrasi lebih dalam, kalau basah tuh kita nyapunya lebih enak. Nyapu di permukaan kulit tuh swos gitu lancar gitu, enak. Oke. Dan jadi lebih merata. Jadi untuk dye blocking lebih enak kalau dibasahin dulu. Jadi demikianlah video sharing bagaimana cara saya ngedye kulit, ngeblocking hitam pekat. Sekali lagi ini adalah kreasi, bisa berkreasi macam-macam, bisa bikin efek macam-macam juga dengan water base, dengan dye, tergantung kreativitas teman-teman ya. Kalau misalnya teman punya cara lain, boleh tulis di komentar. Atau pengen kritik, bang kayaknya lebih bagus kayak gini deh gitu. Tulis di komentar ya. Terima kasih, sampai jumpa di video yang lain. Bye.